Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya begini, Ustaz. Bolehkah kita sedikit memaksakan untuk anak-anak masuk pesantren, Ustaz, sementara anak-anak kemauannya tidak mau masuk pesantren, Ustaz? Itu pertanyaan kedua, pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, satu. Cukup mau dibagi. Bismillah. Ya, cukup, Ustaz. Tidak boleh. Memaksa anak tidak boleh. Tapi orang hebat akan memaksa anak tanpa terpaksa. Wong anak tidak pernah diajak main di pondok, tidak pernah sambung hati ke pondok, tiba-tiba suruh masuk pondok. Ini orang tua yang salah. Jauh-jauh dari masukkan hati anak Anda ke pondok pesantren. Kalau Anda mendirikan pondok pesantren, misalnya sering Anda ajar, misalnya mohon maaf, biarpun hanya 500 rupiah, sayang ayo ke pondok, saya infak ke pondok, main ke pondok, atau begini. Jadi kalau sudah dari awal kita kenalkan ke pondok, dia akan gandrung, rindu ke pondok. Dan tidak pernah kita mengenalkan pondok dengan baik, apalagi kita sering ngancam, kalau nakal tak pondokin lah, ini kan repot, dari situ suruh pondok. Tidak, memaksa tidak boleh. Anak jangan dipaksa. Akan tapi himbo rayu dia dengan keindahan akhlak Anda, sampai dia tidak bisa menolak. Tidak akan terpaksa dia pada akhirnya. Mungkin saya akan target anak saya tahun depan tamatan SD masuk pondok pesantren, karena hari ini memang tempat aman pondok. Kami sampaikan tempat aman hari ini adalah pondok pesantren. Mumpung Anda bertanya tentang pondok pesantren, saya jawab nanti. Ini pondok pesantren. Kalau Anda punya target anak Anda tahun depan, saya atau tahun depan kayaknya, dari sekarang sudah dimulai. Saya tunda dulu jawabannya. Saya bicara tentang pondok pesantren. Hari ini pondok adalah tumpuan, tempat yang aman. Tentunya pondok yang Anda pilih dong, jangan asal pondok, kan begitu ya. Pondok kenapa? Problem anak-anak muda hari ini, khususnya di masa menjelang puber, usia 12 sampai 15, itu banyak pelanggaran syariat dimulai dari situ. Termasuk mohon maaf, yang sesama jenis dan sebagainya diajari di usia-usia semacam itu. Itu usia yang sangat rentan, membahayakan sekali di usia-usia pubertas. Ibaratnya dia diajari melampiaskan syahwat dengan cara yang salah, maka selamanya salah di usia saat itu. Dia belum mengerti apa-apa, otaknya belum matang, syahwatnya sudah mulai tumbuh, sehingga saat bahaya sekali. Problem anak-anak muda hari ini tolong dilihat apa? Handphone, pergaulan, apalagi semuanya. Ternyata kalau mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan 80% problem itu terselesaikan saat anak kita masuk pondok. Plung, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh main internet, keluar nggak bisa, apalagi nanti yang merusak paling bapaknya lagi di saat bapak pulang ke rumah. Ini kejadiannya. Nah, maka hari ini kami himbau pesantren, dan pesantren sekarang dikemas dengan macam-macam bola pesantren. Anak Anda ingin jadi dokter boleh, jadi jenderal boleh, Anda direktur perusahaan manapun. Ada sekarang SMP, SMA yang dikemas dengan bagus. Ada. Pertama, rindukan anak-anak Anda ke pondok pesantren dari ini. Cara merindukan jauh-jauh hari sering bicara tentang pondok, termasuk jadikan dia merasa memiliki pondok. Bahkan jangan sering dikit-dikit ngancam, pondokin, enggak, sayang. Bicara tentang pondok. Kalau kamu pengen jadi orang soleh, sayang ya, tolong ayo kita doain pondok setiap hari, habis sholat kita doain pondok. Hakikat, semoga yang di pondok itu baik-baik, dijaga oleh Allah, dimudahkan dan sebagainya. Karena hatinya semakin banyak mendoakan. Kemudian sedekah, mungkin setiap lewat seminggu sekali, sayang, abah punya uang 20.000, kau kirim ke sana sayang ya, transfer aja, biar sambung hatinya. Terus kita kenalkan ke pondok. Kemudian survei juga diajak main-main ke pondok. Melihat sering diajak bicara tentang pondok pesantren, maka pada akhirnya anak akan rindu pondok. Baik, yang pertama, rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Kemudian yang kedua, jika ternyata anak Anda tidak bisa masuk pondok pesantren, Anda tidak usah sedih, wahai hamba Allah. Jika jasadnya tidak bisa masuk pondok, masukkan hatinya. Masukkan hatinya ke pondok pesantren. Ini ilmu baru. Kecuali sudah mendengar omongan kami sebelumnya, memasukkan hatinya ke pondok, dan ini mujarrab. Tentunya banyak cara masukkan hatinya ke pondok. Di antaranya gini, mungkin anak Anda sudah kuliah di Jogja, di Malang, di Semarang dan sebagainya. Oke, berapa Anda ngirim uang saku kepada mereka? 1 juta? Oke, tambah 200.000.
Dia akan bertanya, Umi, ayah untuk apa 200.000? Sayang, 200.000 ini untuk kau kirim ke pondok ini loh sayang, ini rekeningnya. Kenapa? Biar dapat berkah sayang, biar dapat doa kita, biar dapat pahala. Semua anak di pondok yang ngaji kita dapat pahala, biarpun kamu nggak di pondok kamu dapat pahala sayang. Oh gitu mak? Iya dapat pahala. Kenapa? Kamu ikut mendukung mereka setiap hari. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan ketujuh Anda kurangi jadi 1 juta lagi. Anak Anda yang protes, Umi mana 200-nya? Sudah kecantol hatinya. Itu kalau lewat pondok dulu nggak pernah noleh, sekarang sudah mulai noleh. Ini sampai nanti selesai kuliah. Sayang, sudah selesai kuliah kan? Kau sudah kerja? Ya Umi, ingat enggak kalau kamu aku kirimi uang saku gimana caranya? 1.200.000. Oke, sekarang gajimu berapa? Ayo, kamu harus berani mengeluarkan seperti itu. Umi sudah tidak ngasih ke kamu, tapi kamu harus tetap ngasih ke tempat mulia itu. Kenapa? Biar kamu dapat pahalanya. Biarpun jasadnya tidak mondok, tapi hatinya mondok. Ini penting sekali, rasanya. Anak Anda mungkin tidak mondok lagi, tapi dia punya kekaguman. Paling tidak cucu Anda nanti pada akhirnya. Dianya tidak, tapi dia sudah mencintai. Namanya pondokkan hatinya. Yang ketiga, mungkin ada orang tua yang berkata, waduh ayahku, anakku badung, bandel. Waduh, saya kasih duit gak kira nyampe, dia suruh ngambil sendiri. Baik, tetap Anda berurusan dengan dunia pesantren. Didik anak-anak pesantren itu agar Anda mendapatkan pertolongan dari Allah seperti yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda nolong anak-anak santri itu, maka Allah akan nolong Anda. Kerinduan Anda akan dijawab, anak Anda akan kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Jangan ragu, asalkan Anda tulus, termasuk madrasah diniyah di kampung-kampung, pesantren-pesantren Anda dukung, maka ketahuilah Allah akan kembalikan kepada anak Anda yang katanya badung bandel tadi. Mungkin ada yang keempat ini. Keempat adalah mungkin mereka yang tidak punya anak. Jangan ngenes, jangan sedih. Buya ngomong anak-anak saja. Saya nggak punya anak. Bagaimana? Kalau Anda tidak punya anak, Anda tidak sendiri. Orang-orang besar banyak tidak punya anak. Siti Aisyah wanita tidak punya anak. Imam Nawawi pria tidak punya anak. Tapi tidak punya anak hanya di dunia, tapi di akhirat banyak anaknya. Maka Anda yang tidak punya anak di dunia, Anda cari duit capek-capek, jangan sampai Anda ke alam barzah tidak menemukan amal dari harta Anda. Maka tumpahkan, bukan sekedar Anda menyumbang, tumpahkan rezeki Anda untuk mendidik para santri itu, maka mereka akan menjadi anak-anak Anda. Ulama-ulama itu akan jadi anak-anak Anda. Anda meninggal dunia, ternyata Anda punya anak di akhirat. Seperti itu. Baik, kemudian juga banyak pondok pesantren, dan sekaligus kami sampaikan, di sini alhamdulillah hamba Allah, ada pondok di sini di Bengkalis. Di Bengkalis, di mana? Muara Basung. Ada pondok, subhanallah. Ini pondok memang berangkat dengan bismillah karena Allah. Ada beberapa orang baik, orang pilihan Allah dari Muara Basung itu datang ceritanya membangun pondok. Ya sudah, kami akan datang ke sana. Kemudian setelah itu diajak survei tempat. Masya Allah, sudah musim hujan. Musim hujan di tengah hutan sawit. Mobil tenggelam kalau salapannya itu. Masya Allah, ini apa ini pondok begini? Mau bangun pondok di tempat kayak begini. Cuman kita tidak ngatur hawa nafsu dengan hawa nafsu. Ya kita minta petunjuk lah, istikharah dan sebagainya. Ya istilahnya lega, ya bismillah. Buat saja. Setelah itu kita izinkan untuk membuat pondok 6 tahun. Ustaz ya, 6 tahun ya. 6 tahun tidak pernah kita lihat. Bayangkan, 6 tahun bukan waktu pendek. Tiba-tiba kasih kabar, ngasih kabar, Buya sudah jadi. Sudah jadi, ya sudah bismillah, buat aja pendaftaran. Ini termasuk pondok pertama yang buka pendaftaran sendiri. Semuanya biasanya berdaftar di pusat langsung dikirim. Pendaftaran subhanallah, anak berbondong-bondong. Karena itu 40, kemudian 50, kemudian 50 begitu. Pertama karena datang anak dari mana ini? Anak dari tempat jauh. Subhanallah, kita datang kaget. Ini anak dari mana ini? Naik sana akhlaknya, Allah ini. Siapa yang kuat ngurusi mereka ini? Kita datang nggak ngerti Bu Yahya, nggak ngerti Ustaz. Wah, astagfirullah. La ilaha illallah. Bismillah. Tapi insya Allah kita bangunnya dengan petunjuk, insya Allah nggak ada masalah. 3 bulan kemudian kita kunjung lagi. Ya Allah, nggak ada yang bergerak, anaknya diem. Ajib. Nah, ini sudah dijawab ini. Enggak yang pertama. Pertama tuh ada yang duduk di atas di atas kursi segala macam. Oh, setelah 3 bulan berikutnya
Subhanallah, tampak akhlak baik dan terus bertambah dan bertambah. Ini salah satu model pesantren yang kita buat, dan itu nanti arahnya adalah untuk syariah kalian di sini. Ini adalah untuk tafakuh, kedepannya untuk menjadi syariah, kita kirim ke pusat dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada pondok pesantren yang kita buat bersama teman yang ada di Pekanbaru. Sudah ada SMP Putra di Pekanbaru, alhamdulillah sudah berjalan. Insyaallah ada penekanan dengan 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tentunya harapan kami mereka itu adalah kalau mau jadi ulama boleh dibelokkan, tapi mereka boleh menjadi ahli dunia yang ahli surga. Itu nanti ada di Pekanbaru Pondok Putra. Dan insya Allah juga di tahun ini adalah formal SMP. Kalau di Muara Basung ini adalah untuk tafakuh syariah, untuk kita jenjangnya nanti menghafal Quran di Muara Basung, kemudian setelah itu dia belajar syariat 4 tahun, kemudian setelah itu kita kuliahkan fakultas syariah di tempat kita 4 tahun, berarti nanti S1 sampai dilanjutkan. Itu yang di Muara Basung. Kalau yang di Pekanbaru adalah formal, SMP formal. Kemudian tahun ini pesantren putrinya di Dumai. Di Dumai, namanya Al-Bahjah Al-Ma'unah di Dumai. Ini tahun pertama. Tahun pertama. Baik, ini adalah kami berinformasi, dan masih banyak pondok-pondok yang lainnya. Tentunya semuanya programnya diambil dari pusat, semuanya kita utamakan. Tadi kita utamakan akhlak. Anak-anak bagaimana berakhlak yang mulia. Cuman ada pertanyaan, kadang-kadang mondok itu mahal katanya, betul? Wah, ini yang ngomong betul tidak mau hitung-hitungan. Ayo hitung-hitungan sekarang. Ayo yang merasa di pondok kemahalan, saya bilang di SMP di luar, SMA di luar, gratis sekolah, alhamdulillah, gratis kan? Tapi anak-anak tak motor, berapa harga motor Anda hitung? 3 juta rupiah. Motornya jalan ke belakang. Motor berapa? 10 juta. Oke. Motor pakai air sungai? Nggak bisa jalan, pakai bensin. Sudah begitu hari ini anak pasti minta handphone. Anda kasih pisang dilemparkan. Handphone beneran. Kalau sudah ada handphone pasti pakai pulsa, pakai wifi tetangga bikin marah terus. Terus kalau sudah ngerti wifi, ngerti handphone, dia sudah ngerti, tiba-tiba ibunya suruh bayar belanja online. Malam-malam jam 9 malam nggak konsen, mama GoFood. Uang saku Anda kasih berapa untuk berangkat sekolah? 3.000? Nggak berangkat. Anda kumpulkan itu semuanya, ayo mana lebih mahal dengan yang ada di pondok. Sementara di pondok Al-Bahjah ini ada aturannya, nggak boleh jajan lebih dari 15.000 ya, 10.000. Karena kita upayakan makan cukup, tidak boleh lebih dari 10.000. Dan yang jualan di dalam pondok upayakan yang murah-murah, jangan mahal-mahal, bukan untuk para santri. Nah ini yang murah-murah, jadi masih ada kue 2.000, 3.000, mungkin ini 2.000, pokoknya di pondok dibikin murah-murah. Tapi yang sehat, supaya tidak mahal-mahal. Kalau setelah itu masih ngomong kemahalan di pondok, ini kurang bisa ngitung ini. Nggak sekolah SD kayaknya itu. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak boleh dipaksa. Jangan memaksa anak Anda mondok. Kalau dipaksa nanti akan jadi musuh santri, musuh ustadz. Merepotkan. Akan tapi rayu dengan kehebatan akhlak Anda, kelembutan akhlak Anda, sehingga mereka akan bisa masuk pondok pesantren. Cukup mungkin sepertinya. Sudah selesai. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.